Adi ini ngelihat ternyata di belakang 3 orang itu ada semacam makhluk, yang makhluk ini bisa dikatakan seperti kera, tapi ukurannya seperti manusia. Dia ini mondar-mandir di atas lemari, loncat dari satu lemari ke lemari yang lain, terus turun ke kursi. Begitu seterusnya sambil menatap ke arah Adi. Mas, meskipun digaji berapapun, dibayar berapapun, disuruh nempatin kos itu, aku nggak bakal mau. Jadi Adi bisa memastikan kalau 2 sosok laki-laki yang selalu pakai jubah putih dan masuk ke toilet di saat-saat menjelang maghrib itu bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim dari Sobat Kembara yang bernama Adi dari Sulawesi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, ada satu kiriman cerita yang datang dari Sobat Kembara yang bernama Adi. Jadi Adi ini asalnya dari Sulawesi dan dia minta namanya disamarkan menjadi nama Adi. Jadi waktu itu, ketika tahun 2015, Adi ini ditugaskan untuk mengikuti satu training di Jawa selama 6 bulan. Nah, pada hari yang ditentukan, pada waktu itu sekitar bulan Juli 2015, terbanglah Adi dari Sulawesi menuju ke Jawa, tepatnya di kota Jogja. Nah, begitu sampai di kota Jogja, lokasi dari kota Jogja ini sekitar 2 jam perjalanan. Dia harus naik bis lagi menuju satu lokasi tempat dia training. Nah, waktu itu yang ada di pikiran Adi, pertama kali sampai di Jogja, Adi ini merasa bahwa suasana di Jogja itu begitu nyaman. Dan orang-orangnya sangat ramah. Ketika Adi tanya mau menuju ke lokasi yang ditentukan ini, orang-orangnya ini selalu menjawab dengan ramah. Jadi waktu itu Adi begitu terkesan ketika baru mendarat di Jogja. Nah, karena lokasi yang ditentukan ini masih harus ditempuh dengan 2 jam perjalanan naik bis. Jadi Adi waktu itu langsung naik bis menuju lokasi yang ditentukan. Nah, begitu sampai di satu kabupaten ini, yang kita tidak akan sebutkan namanya, begitu sampai di sana, yang pertama dilakukan oleh Adi ini, dia harus cari satu kos-kosan yang dekat dengan lokasi dia training. Jadi selama 6 bulan itu nanti dia akan tinggal di kos itu. Nah, mulailah Adi ini cari-cari, tanya-tanya apakah ada kos-kosan, karena dia harus mengikuti training selama 6 bulan. Nah, dia jalan terus ternyata waktu itu yang dirasakan Adi ini nyari kos-kosan di dekat tempat training ini nggak semudah yang dia pikirkan. Jadi dia jalan terus hampir 1 jam berjalan. Waktu itu Adi ini sudah sempat nyerah karena berulang kali dia tanya kos-kosan selalu penuh atau nggak menerima kos-kosan lagi.
Jadi setelah 1 jam dia istirahat, Adi ini pun cari lagi. Nah, sampai kemudian Adi ini sudah mulai putus asa, dia nggak tahu lagi siapa yang harus dihubungi karena nggak ada teman, apalagi dia dari Sulawesi dan dia seorang diri. Jadi waktu itu Adi ini sempat dia duduk-duduk di pinggir jalan dan dia bingung harus melakukan apa. Sementara keesokan harinya dia harus mengikuti training di tempat tersebut, di kantor itu. Nah, begitu Adi ini istirahat, dia ngelihat ada satu tempat yang mirip ruko, tapi lokasinya atau secara pandangan mata itu nggak seperti ruko yang seperti biasanya. Jadi ruko ini terlihat tua, dan waktu itu ada satu ibu-ibu tua yang lagi nyapu di depan ruko itu. Nah, dideketinlah oleh Adi. Adi ini iseng-iseng, siapa tahu ibu ini tahu ada kos-kosan di dekat sini. Mulailah Adi ini tanya, permisi Bu, apa ada kos-kosan di sini? Lah ibu ini langsung jawab, oh ada di dalam. Lah ternyata tempat yang dilihat Adi ini seperti ruko, itu ternyata kos-kosan di belakangnya. Nah, Adi pun langsung lega. Dia langsung diantarkan masuk ke dalam, dia lihat lokasi kos-kosan itu. Nah, pertama kali ketika Adi ngelihat, ada beberapa kamar di sana, dan ada rumah ibu kos. Waktu itu Adi ini sudah mulai merasa nggak sreg, karena lokasinya dan tempatnya itu sangat tidak terawat. Tapi karena sekali lagi Adi ini berpikir, ini kalau aku nggak dapat kos sampai hari ini, besok malah semakin bingung. Toh juga di tempat ini cuma 6 bulan. Setelah itu kita kembali ke Sulawesi. Jadi waktu itu Adi ini langsung memutuskan untuk ngambil kos-kosan tersebut. Nah, pada saat itu yang dilihat Adi, ada beberapa kamar yang beberapa itu berhadapan, dan toilet ini ada di bagian pojok, ada 2 toilet. Nah, di depan kamar Adi ini adalah rumah ibu kos. Di situ ada kaca, dan kaca ini bisa melihat ke dalam rumah ibu kos itu. Nah, Adi pun langsung membayar untuk beberapa bulan, dan dia ini langsung istirahat. Nah, pada saat itu sore hari, Adi ini coba keluar cari makan, dan nggak lama setelah itu dia balik lagi ke kamar. Nah, karena suasana waktu itu yang dirasakan Adi ini, suasana di sana ini begitu sejuk. Mungkin karena di dekat sana ini dekat dengan perbukitan atau pegunungan, jadi yang dirasakan Adi waktu itu suasananya atau hawanya ini sejuk. Jadi pada saat itu ditambah kondisi Adi ini yang kecapean, dia waktu itu tidur. Karena suasananya begitu sejuk, Adi ini tertidur waktu itu. Baru sekitar jam 8 malam Adi sudah tertidur, dan dia ini tiba-tiba kebangun sekitar tengah malam. Nah, begitu dilihat jam, ternyata waktu itu 12:30 dini hari. Nah, yang membuat Adi kebangun ini adalah ada tangisan bayi. Nah, waktu itu Adi ini cuman berpikir, ini siapa kok bayi kok jam segini nangis? Ternyata semakin didengarkan, suara tangisan bayi ini asalnya dari kamar sebelah yang ditempatin Adi. Nah, didengarkan terus oleh Adi karena tangisan ini cukup mengganggu, sampai membuat Adi ini terbangun. Nah, ketika bayi ini terus-menerus nangis, nggak lama setelah itu Adi ini dengar ada suara ibu dari bayi ini yang coba menenangkan. Cup, 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 cup. Nah, waktu itu yang ada di pikiran Adi, dia ini langsung ingat dengan sosok ibunya. Ya Allah, ternyata begini ya kalau punya bayi. Jadi meskipun tengah malam si bayi ini nangis, ibu itu selalu dia bangun dan tanpa dia marah sedikit pun dia coba menenangkan bayi itu. Jadi yang ada di pikiran Adi karena dia jauh dari orang tua, dia langsung keinget betapa luar biasanya ibu-ibu ini. Nah, terus si bayi ini nangis sampai hampir setengah jam. Dan nggak lama kemudian bayi ini pun berhenti nangis. Adi pun langsung melanjutkan tidur, dan keesokan harinya Adi mulai berangkat ke tempat training itu. Ada satu tempat perkantoran di sana. Mulailah Adi ini berkenalan dengan teman-teman yang ada di sana, dan dia menjalankan aktivitas di situ. Nah, sore harinya Adi ini pun kembali lagi ke tempat kos. Dan waktu itu sekali lagi mungkin karena Adi ini masih capek, dia tidur. Karena suasananya begitu sejuk, Adi ini ketidur. Di sore hari itu dia sudah tertidur. Dan sekali lagi, tengah malam itu Adi ini kebangun lagi. Karena ada suara tangisan bayi.
Nah, suara tangisan bayi ini begitu kerasnya sampai Adi itu kebangun dan dilihat. Ternyata waktu itu sama seperti kemarin yang dia dengar suara tangisan bayi. Itu terjadi di sekitar jam 12:30 dini hari. Lah, Adi ini karena penasaran, dia pun coba keluar dari kamar. Dan begitu Adi ini keluar dari kamar, didengarkan ternyata memang suara ini berasal dari kamar sebelah. Nah, karena waktu itu Adi ini sudah nggak bisa tidur, coba didengerin terus, dan suara dari ibu bayi ini terus coba menenangkan, cup 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 cup, dan bayi ini terus nangis. Nah, karena Adi yang merasa ya sudahlah, namanya juga tinggal di kos, Adi pun masuk lagi ke kamar, dan hampir setengah jam si bayi ini terus menerus nangis dan si ibu ini terus menenangkan, cup cup cup. Nah, setelah itu Adi pun kembali bisa tertidur setelah si bayi ini diam, nggak nangis lagi. Keesokan harinya pun Adi berangkat lagi ke tempat training itu, dia menjalankan aktivitas seperti biasa dan kembali lagi pulang ke kos, dan hal itu terjadi terus-menerus sampai 4 malam berturut-turut. Jadi selama Adi ini tidur, di tengah malam persis jam 12:30 dini hari, selalu ada suara tangisan bayi. Dan selalu ada ibu bayi ini yang coba menenangkan. Nah, di hari kelima ketika Adi ini mau berangkat kerja, Adi ini menuju ke toilet, dan waktu itu dia sempat melihat kalau kamar sebelah itu seperti kebuka sedikit. Nah, karena Adi ini penasaran, dia ingin tahu bayi dan juga ibunya. Dia coba lihat dan dia coba ngetuk pintu. Ternyata begitu diketuk, nggak ada sautan dari dalam. Nah, Adi ini pun coba ngintip, karena pintu ini kebuka sedikit, karena sebelumnya pintu ini selalu tertutup. Nah, karena waktu itu pintu ini kebuka sedikit, Adi ini otomatis bisa melihat apa yang ada di dalam. Nah, begitu Adi ini ngelihat, ini kok di dalam ini kok kayak berantakan. Lah, semakin penasaran Adi, diketuk lagi, permisi bu, permisi. Ternyata nggak ada sahutan sama sekali dari dalam. Dari situlah Adi ini langsung memutuskan untuk membuka pintu. Ternyata begitu Adi ini buka pintu, di dalam kamar itu banyak ranjang-ranjang ini yang sudah nggak kepake dan tumpuk-tumpuk, dan banyak sarang laba-laba di situ dan kotor sekali. Nah, waktu itulah Adi ini langsung kaget, shock waktu itu, karena selama 4 hari berturut-turut dia ini dengar ada suara tangisan bayi dari kamar itu. Dan setelah hari kelima, Adi ini berhasil buka pintu itu, ternyata dilihat ini adalah kamar yang terbengkalai. Dan kamar itu digunakan untuk menempatkan ranjang-ranjang yang sudah nggak kepake, ranjang yang sudah rusak, barang-barang kotor. Dan situasi di dalam kamar itu benar-benar nggak terawat. Dari situlah Adi ini langsung kaget. Berarti selama ini yang didengar ada suara tangisan bayi itu siapa? Nah, semakin berjalannya waktu, mulailah Adi ini merasa bahwa di tempat ini memang ada yang aneh. Dan Adi juga merasa bahwa di tempat ini angker. Nah, selama kerja di sana, mulailah Adi ini terbiasa. Setelah Adi tahu bahwa di kamar sebelah itu ternyata nggak ada bayi, dari situlah setiap malam, Adi ini nggak lagi mendengar suara tangisan bayi. Tapi yang bikin Adi ini aneh, ketika Adi ini nggak lagi mendengar suara tangisan bayi, di jam yang sama, sekitar jam 12:30 dini hari, dari belakang kamar kos itu, Adi ini selalu mendengar kalau ada delman yang selalu datang di jam seperti itu. Kerinjing, dan berhenti persis di belakang kamar Adi. Nah, kayak seolah-olah Adi ini dengar kayak ada penumpang yang turun, dan gak lama setelah itu, delman ini kembali lagi. Kembali pergi dan suaranya tiba-tiba menghilang. Nah, keesokan harinya, ketika Adi ini mau berangkat ke kantor, dia ini coba memastikan di belakang ini apa, kok selalu jam 12:30 malam, selalu ada orang yang diantar naik delman. Dia pun coba menuju ke tempat itu, ternyata di belakang kamar kos Adi ini ada satu pertigaan, dan itu adalah gang sempit, yang kira-kira kalau dimasuki delman itu nggak mungkin cukup, karena gang ini hanya cukup untuk 1 sepeda motor. Dari situlah sekali lagi Adi ini bingung. Terus yang selama ini dia dengar ada delman yang lewat setiap jam 12:30 malam, itu lewat mana? Dan nggak mungkin jalan sesempit ini dilewati delman yang ukurannya begitu besar. Nah, Adi ini semakin penasaran. Setelah kerja,
ketika Adi ini kembali ke kamar kos, jam 12:30 malam, dia dengar lagi ada suara delman ini yang datang dari kejauhan, sampai Adi ini hafal bahwa itu jam 12:30 dini hari. Dan delman ini persis berhenti di belakang kamar Adi. Dan dia ini dengar kayak ada satu penumpang yang turun. Setelah penumpang ini turun, delman ini kayak langsung berangkat lagi dan menghilang suaranya. Nah, Adi waktu itu terus-terusan bingung. Di belakang ini sudah dipastikan bahwa belakang ini gang sempit yang hanya cukup untuk satu motor, bahkan kalau orang jalan ini nggak bisa berdampingan. Tapi kenapa kok selalu ada delman yang datang dan berhenti persis di belakang kamar Adi? Padahal itu adalah gang sempit. Nah, Adi ini mulai membiasakan diri. Dan beberapa kejadian lagi setelah Adi tinggal di sana 1 bulan. Setiap habis maghrib atau sebelum maghrib, Adi ini selalu menuju ke toilet yang ada di pojok. Nah, begitu Adi ini bawa handuk, bawa perlengkapan mandi, begitu Adi ini mau menuju ke toilet, dia itu mesti melihat ada 2 orang yang pakai seperti jubah putih. Mereka berdua ini masuk ke toilet masing-masing. Jadi, yang satu orang ini masuk ke toilet yang bagian pojok kanan, dan satu lagi masuk ke toilet pojok kiri. Nah, otomatis Adi ini pun langsung berhenti, dia nunggu. Begitu nunggu lama, sekitar 1 jam, ini orang yang masuk ke toilet ini kok nggak keluar-keluar. Nah, dia cobalah masuk ke toilet yang di sebelah kanan. Ternyata begitu pintu toilet ini diketuk, nggak ada satu jawaban sama sekali di dalam. Nah, Adi ini pun mencoba membuka secara paksa. Ternyata pintu ini nggak terkunci dan di dalam nggak ada satu orang pun. Nah, karena Adi ini penasaran, dia langsung menuju ke toilet sebelah kiri. Ternyata hal yang sama juga terjadi di toilet sebelah kiri. Nggak ada satu orang pun. Nah, anehnya, kejadian itu terus terjadi ketika menjelang maghrib dan pada saat Adi ini mau masuk ke toilet. Nah, beberapa hari setelah itu Adi ini pulang kerja dan sebelum maghrib, Adi mau menuju ke toilet, mau mandi. Nah, begitu Adi ini mau mandi, dia ngelihat lagi ada sosok laki-laki yang pakai jubah putih, tapi dia nggak tahu raut wajahnya seperti apa. Mereka ini masuk ke toilet, yang satu masuk ke sebelah kanan dan yang satu masuk sebelah kiri. Nah, Adi ini pun langsung berhenti, dia lagi-lagi nunggu. Ditunggu lama dan hampir 1 jam, Adi ini mulai merasa nggak yakin kalau itu adalah manusia. Jadi Adi pun langsung masuk ke toilet, ternyata memang benar nggak ada satu orang pun di situ. Nah, selama Adi ini ngekos di sana, mulailah Adi ini meyakini kalau di tempat ini memang ada sesuatu yang ganjil. Dan ketika 1 bulan ngekos di tempat itu, Adi ini tahu bahwa yang ngekos di tempat ini hanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Adi, dan ada 1 orang di bagian pojok kanan dan 1 lagi di seberang kamar itu. Jadi total hanya 3 orang. Nah, sementara yang dilihat Adi sebelum maghrib ketika dia mau masuk ke toilet, selalu ada orang pakai jubah putih. Padahal 2 penghuni kos yang di pojok ini belum pulang dari kerja. Karena Adi sudah mengenal betul 2 penghuni kos yang ada di pojok itu. Jadi Adi bisa memastikan kalau 2 sosok laki-laki yang selalu pakai jubah putih dan masuk ke toilet di saat-saat menjelang maghrib itu bukan manusia. Nah, hari-hari pun berlalu, Adi ini mulai membiasakan diri. Nah, ada kebiasaan ketika Adi ini karena tidurnya selalu sore hari, sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam. Jadi otomatis dia ini selalu kebangun di tengah malam, sekitar jam 1 atau setengah 2 dini hari. Adi selalu buang air kecil. Dan itu sudah menjadi kebiasaannya ketika di rumah dulu. Nah, pada saat di kos ini, Adi itu di tengah malam, dia selalu pengen buang air kecil. Nah, begitu dia buka kamar, langsung bisa ngelihat kaca rumah dari ibu kos, yang langsung bisa ngelihat ke arah dalam. Nah, waktu itu Adi ini ngelihat ada 3 orang yang posisinya itu menghadap ke arah Adi. Nah, 1 orang pertama ini laki-laki, dan di sebelah itu ada 1 perempuan yang duduk di atas kursi roda, dan di sebelah lagi ada 1 laki-laki. Anehnya, 3 orang ini menghadap ke arah Adi, kayak seolah-olah mereka ini berpose seperti pose foto. Jadi dia diem. Nah, karena Adi ini sungkan, setiap kali mau ke toilet, Adi ini selalu menyapa 3 orang tersebut. Mari
permisi mau ke toilet. Tapi 3 orang ini seolah-olah cuek ketika Adi pamit seperti itu. Nah, 2 hari kemudian Adi mengalami hal yang sama. Dia kebangun tengah malam dan begitu buka pintu, ada 3 orang ini. Dan 3 orang ini berdiri dengan tatapan yang kosong, selalu seperti itu posisinya. 1 orang laki-laki di sebelah kiri, dan di sebelah lagi ada 1 perempuan yang duduk di atas kursi roda, dan 1 lagi ada 1 laki-laki. Dan mereka bertiga ini tatapannya kosong melihat ke depan. Tapi Adi masih berpikir positif bahwa mereka bertiga ini adalah keluarga dari ibu kos. Jadi setiap kali dia kebangun tengah malam dan mau menuju ke toilet, Adi ini selalu nyapa 3 orang tersebut. Dan meskipun 3 orang ini cuek, Adi ini tetap nyapa, permisi mau ke toilet. Jadi orang ini tatapannya kosong. Nah, sampai kemudian ada satu kejadian sekitar 2 bulan berjalan. Adi ini bangun tengah malam, dia mau buang air kecil. Dan begitu dia buka pintu, ada 3 orang ini yang berdiri seperti pose berfoto. Dan posenya selalu sama seperti itu. Dia berdiri dengan tatapan kosong. Nah, yang bikin aneh, Adi ini ngelihat ternyata di belakang 3 orang itu ada semacam makhluk. Yang makhluk ini bisa dikatakan seperti kera, tapi ukurannya seperti manusia. Dia ini mondar-mandir di atas lemari, loncat dari satu lemari ke lemari yang lain, terus turun ke kursi. Begitu seterusnya sambil menatap ke arah Adi. Sementara 3 orang ini, tatapannya terus kosong, tanpa senyum, tanpa ekspresi apapun. Nah, dari situlah Adi ini langsung merasa, ini berarti bukan manusia, yang selama ini dilihat bukan manusia. Tapi Adi ini belum bisa memastikan ke ibu kos bahwa 3 orang ini siapa. Dia nggak mau memastikan. Nah, hal itu pun berjalan sampai 4 bulan berjalan. Adi ini masih betah tinggal di kos-kosan itu. Dan yang tinggal di sana masih bertahan 3 orang. Adi dan 2 orang yang ada di pojok-pojok itu. Nah, pada siang itu ketika Adi ada di kantor, Adi ini lagi santai dan dia ini lagi ngobrol dengan beberapa temennya. Ada 2 orang cewek yang tanya ke Adi waktu itu, loh Mas Adi tinggal di mana? Oh, saya ngekos Mbak di dekat sini. Di mana sih Mas? Rumahnya siapa? Wah, kalau namanya ya saya nggak tahu Mbak. Tapi yang rumah di situ loh, dekat pertigaan situ. Yang mana sih Mas? Nah, dijelaskanlah oleh Adi sampai bener-bener 2 orang temennya ini paham. Loh, oh rumah itu yang kayak ruko itu Mas? Iya, saya ngekos di situ. Hah? Dari awal ngekos di situ? Iya, Mbak. Kenapa emangnya? Mas, aku Mas, meskipun digaji berapapun, dibayar berapapun, disuruh nempatin kos itu, aku nggak bakal mau. Loh, kenapa emangnya? Barulah si temennya satu lagi ini, si mbak-mbak ini cerita. Mas, itu sebenarnya bukan kos-kosan. Dulu, itu ada rumah sakit tua, dan difungsikan untuk rumah bersalin bagi ibu dan anak. Nah, rumah sakit itu sudah lama sekali terbengkalai dan sampai kemudian pemilik lahan ini menjadikan tempat itu sebagai kos-kosan. Tapi karena ketika banyak penghuni kos yang tinggal di sana ini merasa banyak sekali gangguan, nah kos-kosan itu jadi sepi. Kok Mas Adi betah sih tinggal di situ, apa nggak diganggu? Nah, ceritalah Adi bahwa pertama kali ngekos di sana, Adi ini sudah mengalami gangguan. Lah yang bikin heran teman-temannya ini loh, kenapa kok Mas Adi bisa bertahan? Lah Adi bilang sekali lagi, lah kan cuma 6 bulan Mbak, saya juga bingung nyari kos di mana lagi. Toh saya juga membiasakan diri berdampingan dengan mereka. Lah ketika si Adi ini cerita semua pengalaman yang dialami, si 2 temennya ini juga heran. Kok ngeri gitu ya Mas? Kok sampai banyak sekali hal-hal yang ganjil yang dialami oleh Mas Adi. Tapi kok sampean ini kok masih bisa bertahan? Lah Adi sekali lagi bilang, ya gimana? Wong namanya juga terpaksa. Toh juga cuma 6 bulan. Nah, pada saat itu Adi ketika cerita ke teman-temannya ini sudah ngekos di tempat itu selama 4 bulan lebih. Dan sampai 6 bulan lebih Adi masih tinggal di kos tersebut sampai kemudian setelah proses training di tempat itu Adi pun kembali ke Sulawesi. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Adi. Dia sempat mengalami kejadian ini di tahun 2015 dan dari awal Adi ini memang ingin menyamarkan nama lokasi dan nama tempatnya.
Karena Adi nggak pengen ada satu pihak yang tahu tentang lokasi ini kemudian menyinggung pihak yang bersangkutan. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Adi kepada Kembara Sunyi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.